Halo semua! Di video kali ini kita akan membahas tentang tes proyektif verbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di video edukatif saya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tes psikologi proyektif yang bersifat verbal, yaitu EPPS dan SSCT. Nah, video ini bertujuan untuk membantu kita memahami apa itu tes proyektif, bagaimana cara kerjanya, serta manfaatnya dalam memahami kepribadian seseorang. Yuk kita mulai. Baik, sebelumnya kita akan mencari tahu apa itu proyektif. Nah, proyektif adalah metode asesmen yang menggunakan stimulus ambigu atau tidak terstruktur. Maksudnya apa? Jadi, tes proyektif itu adalah salah satu jenis tes psikologi yang digunakan untuk mengungkap aspek kepribadian yang tidak disadari seseorang loh. Bagaimana cara kerjanya? Nah, berbeda dengan tes objektif yang memiliki jawaban tetap, tes proyektif ini menuntut respon bebas dari individu terhadap stimulus yang ambigu seperti kata gambar atau situasi tidak lengkap. Nah, tujuannya itu untuk melihat bagaimana seseorang itu memproyeksikan perasaannya, kebutuhannya, dan konflik batinnya ke dalam respon tersebut. Contohnya itu kayak tes proyektif yang bersifat verbal itu ada EPPS dan SSCT. Lalu apa itu EPPS? EPPS atau Edward Personal Preference Schedule itu tes proyektif untuk menilai kebutuhan psikologis dan motivasi individu untuk mengungkap preferensi, perilaku, dan aspek kepribadian. Teori ini dikembangkan oleh Alan L. Edwards pada tahun 1950-an. Nah, tes ini dirancang untuk mengukur kebutuhan kepribadian seseorang berdasarkan teori kebutuhan dari Henry Murray. Tujuan dari tes ini untuk mengetahui kebutuhan dominan seseorang seperti kebutuhan akan prestasi atau afiliasi, dominasi, atau otonomi. Nah, ada 15 needs yang diukur dalam EPPS, yaitu achievement, itu prestasi, difference, yaitu menghormati. Lalu yang ketiga itu ada order, itu artinya keteraturan. Lalu exhibition artinya perhatian, autonomy artinya kemandirian. Lalu selanjutnya affiliation itu artinya afiliasi atau berteman. Lalu interpretation yaitu memahami diri. Lalu succurrence atau dibantu. Lalu dominance di mana itu mendominasi. Lalu abasement yaitu merendah. Lalu nurturance yaitu memberi bantuan, change yaitu perubahan, endurance itu ketekunan, dan heteroseksual yaitu bergaul dengan lawan jenis, dan aggression yaitu agresi. Lalu apa itu SSCT? SSCT adalah tes proyektif yang menggunakan bahasa dan bersifat asosiasi bebas. Bentuknya berupa kalimat-kalimat yang belum lengkap sejumlah 40-60 kalimat atau item. Nah, tugas subjek adalah melengkapi kalimat-kalimat yang belum lengkap tersebut secara spontan dengan apa yang pertama kali muncul dalam pikirannya. Biasanya itu seperti yang paling saya takutkan adalah, lalu kita menjawab apa yang paling kita takutkan dengan spontan tanpa berpikir. Lalu selanjutnya apa yang diungkap oleh SSCT? Nah, di SSCT ada beberapa yang diungkap, yaitu yang pertama sikap subjek, di mana sikap subjek terhadap keluarga itu hubungan antara subjek dengan ayah dan ibunya, di mana sikap subjek terhadap ayah dan ibunya dan pandangan subjek mengenai keluarganya. Lalu yang kedua yaitu sikap subjek terhadap seks, di mana
sikap subjek terhadap wanita, sikap subjek terhadap hubungan heteroseksual. Lalu yang ketiga yaitu sikap subjek terhadap hubungan interpersonal. Sikap subjek terhadap atasan, terhadap bawahan, atau terhadap kenalan atau sesama sikap subjek terhadap lingkungan. Lalu sikap subjek terhadap konsep diri. Nah, ini meliputi ketakutan-ketakutan yang dimiliki, rasa bersalah, pandangan mengenai masa depan kayak cita-cita, lalu pandangan tentang masa lalu, sikap terhadap kemampuan diri sendiri. Baik, yang selanjutnya etika penting dalam tes psikologi. Jadi dalam tes psikologi itu psikologi itu harus profesional, dan penggunaan tes seperti YPPS dan SSCT harus mengikuti etika tertentu seperti kerahasiaan itu wajib dijaga, lalu tidak menampilkan stimulus asli. Misal ada klien di mana dia bertanya tidak mengerti dengan kalimat, maka tidak menampilkan stimulus asli, hanya memberikan beberapa pengetahuan. Lalu hanya profesional berreliansi yang menafsirkan. Lalu informed consent selalu diperlukan. Lalu yang selanjutnya, manfaat tes proyektif. Nah, manfaat tes proyektif ini yaitu memahami kepribadian manusia yang unik dan kompleks. Lalu bukan untuk menilai baik atau buruknya, tapi untuk self awareness. Lalu membantu mengenali motivasi dan pola pikir diri sendiri. Jadi dari pembahasan ini saya belajar bahwa tes proyektif itu bukan sekedar alat ukur, akan tetapi juga cerminan kepribadian seseorang yang bisa membantu memahami dirinya lebih dalam. Baik YPPS maupun SSCT ini sama-sama memberikan gambaran unik tentang motivasi, emosi, dan relasi sosial seseorang yang tidak selalu tampak dari luar. Nah, tes-tes ini seperti juga menunjukkan betapa kompleksnya kepribadian manusia dan pentingnya pendekatan yang humanis dalam psikologi. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini membantu kamu memahami tes proyektif verbal yaitu YPPS dan SCCT. Dan begitu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukatif lainnya.